it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjen Nurinda Rohani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses tahapan counseling keluarga. Jadi ada 3 tahap proses tahapan counseling keluarga. Yang pertama itu ada pengembangan rapport atau disebut dengan membangun kepercayaan. Yang kedua ada pengembangan apresiasi emotional counseling. Yang ketiga ada fase membina hubungan dan memperlancar tindakan positif. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi proses tahapan counseling keluarga, kita harus mengetahui dulu apa sih itu counseling keluarga. Jadi, counseling keluarga adalah proses bantuan profesional yang bertujuan membantu seluruh anggota keluarga memahami, memperbaiki, dan meningkatkan pola hubungan, komunikasi, serta fungsi keluarga secara keseluruhan. Jadi, tujuan utama counseling keluarga itu memperbaiki komunikasi anggota keluarga, belajar saling mendengar, dan menyampaikan perasaan tanpa saling menyalahkan. Baik, di sini saya akan membahas proses tahapan counseling keluarga yang pertama. Poin yang pertama yaitu ada pengembangan rapport atau membangun kepercayaan. Menurut Sophia S. Willis dalam bukunya Counseling Keluarga, rapport adalah inti keberhasilan counseling. Ini ada tahap menciptakan suasana yang hangat, akrab, dan penuh penerimaan sehingga anggota keluarga itu merasa aman untuk berbicara jujur. Tanpa rapport yang kuat, keluarga itu akan cenderung bersikap defensif atau tertutup. Contoh pengembangan rapport, yang pertama ada penyambutan yang hangat. Jadi konselor itu menyapa seluruh anggota keluarga satu persatu dengan kontak mata yang ramah dan menyebut nama mereka. Tidak hanya menyapa orang tuanya saja, tapi menyapa juga anaknya. Contoh yang kedua ada small talk, atau disebut dengan basa-basi positif, yaitu menanyakan hal-hal ringan di luar masalah utama seperti hobi anak atau kegiatan keluarga di akhir pekan untuk mencairkan suasana. Contoh yang ketiga itu ada judgmental attitude, yaitu menunjukkan ekspresi wajah yang netral dan menerima saat satu anggota keluarga itu menceritakan kesalahan mereka tanpa menunjukkan tanda-tanda menghakimi. Jadi dalam Islam membangun hubungan yang hangat dan akrab disebut dengan konsep al-ufah atau kelembutan hati dan husnuzon yaitu berprasangka baik. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam membangun rapport. Beliau selalu menyapa dengan wajah berseri atau sering disebut dengan tabasam dan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicaranya. Contoh pengembangan rapport dalam Islam yang pertama ada tahiyah atau salam, yaitu memulai sesi dengan salam yang tulus, bukan sekedar formalitas, melainkan doa keselamatan yang mencari keakuan, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 86. Yang kedua ada kaulan lainah atau perkataan lemah lembut, yaitu menggunakan tutur kata yang lembut seperti perintah Allah pada Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun. Dalam konseling, kelembutan konselor itu membuat keluarga itu yang keras hatinya menjadi terbuka. Terdapat pada Quran Surat At-Toha ayat 44. Yang ketiga ada ikramul karim atau memuliakan tamu, yaitu memposisikan keluarga bukan sebagai pasien bermasalah, melainkan tamu yang harus dimuliakan martabatnya. Yang kedua ada pengembangan apresiasi emotional counseling. Jadi tahap ini dijelaskan sebagai proses menumbuhkan empati di antara anggota keluarga. Konselor itu membantu setiap anggota untuk tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi merasakan emosi di balik perkataan anggota keluarga lainnya. Contoh apresiasi emosional. Yang pertama ada validasi perasaan. Jadi konselor itu mengatakan kepada anak, ibu mengerti, kamu merasa sedih karena merasa tidak didengarkan. Lalu menoleh ke orang tua untuk memastikan mereka menangkap ke emosi tersebut. Yang kedua ada refleksi perasaan. Jadi saat ayah berbicara dengan nada keras, konselor membantu menerjemahkan sepertinya di balik kemarahan ayah ada rasa khawatir yang besar terhadap masa depan anak-anak. Apakah benar begitu ya? Yang ketiga ada pertukaran sudut pandang.
konselor meminta istri untuk membayangkan beban yang dirasakan suami dan sebaliknya, sehingga muncul rasa saling menghargai penderitaan. Tahap pengembangan apresiasi emosional konseling ini berkaitan erat dengan konsep tafahum, saling memahami, dan rahmah yaitu kasih sayang. Dalam Islam, seorang mukmin harus memiliki empati yang tinggi terhadap saudaranya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan cinta kasih mereka seperti satu tubuh. Hadis riwayat Muslim. Contoh dalam Islam yaitu tabayun atau sering disebut dengan klarifikasi, yaitu proses validasi perasaan dalam konseling adalah bentuk tabayun agar tidak terjadi salah paham, suzon antar anggota keluarga. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Poin yang ketiga ada pesan membina hubungan dan memperlancar tindakan positif. Pada tahap ini, setelah hubungan emosional yang membaik, konselor itu harus memfasilitasi perubahan perilaku nyata. Fase ini melibatkan penyusunan strategi atau kontrak perilaku agar hubungan yang harmonis itu tidak terjadi di ruang konseling saja, tapi terbawa ke rumah. Contoh tindakan positif, yang pertama ada kontrak perilaku. Jadi ayah berjanji tidak akan bermain HP saat makan malam, dan anak berjanji akan merapikan kamar tanpa disuruh. Keduanya ini menyepakati ini di depan konselor. Yang kedua, contohnya kedua ada tugas rumah homework assessment. Jadi konselor memberikan tugas agar keluarga melakukan kegiatan bersama. Misalnya ini belanja atau olahraga bareng 1 kali seminggu untuk mempraktikkan cara bicara yang baru. Yang ketiga, ada positive reinforcement atau sering disebut dengan penguatan positif, yaitu konselor melatih orang tua untuk memberikan pujian spesifik saat anak melakukan kebaikan kecil, bukan hanya mengkritik saat anak melakukan kesalahan. Dalam Islam, fase ini merupakan perwujudan dari amal soleh, perbuatan baik, dan islah, perdamaian atau perbaikan. Islam tidak hanya mementingkan perasaan, tapi juga perubahan perilakunya. Allah SWT sangat menyintai orang yang melakukan perbaikan dalam hubungan manusia. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah islah antara kedua saudaramu. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Contohnya muasyarah bil ma'ruf, yaitu tindakan positif seperti pujian dan kegiatan bersama adalah bentuk implementasi perintah bergaul dengan cara yang baik, ma'ruf dalam keluarga. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 19. Demikianlah penyampaian materi tentang proses tahapan konseling keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.